Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang kategori bakat influencing talent. Dan dalam video ke-6 ini kita akan membahas bakat communication. Bagi Anda yang memiliki bakat communication yang kuat, maka Anda adalah pribadi yang memang senang berbicara, Anda senang ngobrol, Anda senang berinteraksi secara verbal dengan orang lain. Dalam bakat ini, Anda memiliki kemampuan untuk memilih kata dan cara yang paling tepat untuk menyampaikan sebuah pesan. Anda bisa menemukan kata-kata, momen, ragam emosi yang paling pas sehingga orang betul-betul bisa memahami Anda. Dengan kemampuan ini, Anda bisa berperan dalam begitu banyak bidang, mengingat kemampuan komunikasi adalah kemampuan yang sangat mendasar dalam semua ragam aktivitas terkait interaksi antar manusia. Anda bisa menggunakannya dalam aktivitas organisasi, Anda bisa menggunakannya dalam dunia pendidikan, Anda bisa menggunakan kemampuan komunikasi ini untuk berbisnis, menjual. Anda juga bisa menggunakan kemampuan komunikasi yang bagus dalam aktivitas atau peran profesi yang spesifik, seperti misalnya menjadi seorang pengacara, menjadi pembawa acara dan berita, menjadi MC, dan lain sebagainya. Masih sangat luas sekali peluang untuk menggunakan bakat komunikasi ini. Nah, untuk bakat communication ini bisa betul-betul Anda aktualisasikan dengan nyaman, ada beberapa hal yang Anda butuhkan. Yang paling mendasar adalah Anda membutuhkan adanya audiens, dan Anda membutuhkan momen komunikasi setiap hari. Di samping itu, Anda perlu memperhatikan juga beberapa hal agar Anda bisa terus mengembangkan kemampuan komunikasi ini menjadi semakin baik. Yang pertama, Anda perlu memilih topik-topik tertentu dan memilih audiens tertentu terkait topik tersebut. Dengan pilihan yang sudah relatif terbatas, Anda bisa mengumpulkan wawasan yang lebih luas, Anda bisa melatih cara-cara komunikasi yang relevan bagi topik dan audiens Anda. Yang kedua, Anda perlu mengasah kemampuan Anda untuk betul-betul memahami audiens Anda. Apa pilihan kata yang tepat bagi mereka? Bagaimana gestur, kemudian ekspresi emosi yang tepat untuk Anda gunakan sehingga pesan betul-betul tersampaikan. Dua hal ini jika betul-betul Anda bisa asah seiring waktu, maka Anda akan semakin efektif di dalam topik tersebut dan bagi audiens yang sudah Anda pilih. Baik, rekan-rekan kalian, di sisi lain ada beberapa hal yang juga harus Anda perhatikan terkait dorongan bakat communication yang kuat ini. Secara alami, karena kita senang berbicara, kita bisa saja tanpa sadar berbicara terlalu panjang, berbicara terlalu banyak, sehingga hal itu justru menurunkan efektivitas komunikasi. Orang bisa kemudian bingung apa sebenarnya pesan yang ingin kita sampaikan, atau kemudian orang merasa memang durasi yang kita gunakan itu terlalu panjang, orang bisa jadi sudah bosan duluan ketika kita tanpa sadar mengulang-ulang pesan yang kita sampaikan. Nah, oleh karena itu, betul-betul latih efektivitas Anda dalam berkomunikasi. Bisa jadi Anda perlu berbicara sedikit saja agar sebuah pesan itu betul-betul tersampaikan. Atau bahkan ada kalanya perlu kita yang giliran menjadi pendengar. Karena seperti itulah komunikasi. Ada saatnya kita berbicara, ada saatnya kita mendengar respon dan feedback dari audiens kita. Baik, rekan-rekan sekalian, sekarang bagaimana jika bakat communication itu justru lemah pada diri Anda? Jika bakat communication lemah, memang secara alami Anda tidak terlalu menikmati perbincangan yang panjang, terlebih jika Anda yang harus berbicara banyak. Kata-kata tidak secara natural itu tersusun di pikiran Anda. Oleh karena itu, menurut saya akan lebih baik jika
Anda betul-betul mempersiapkan pesan Anda, betul-betul mempersiapkan kata-kata dan cara yang akan Anda pilih jika dalam sebuah kesempatan Anda harus menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Semakin penting momen komunikasi tersebut, semakin penting pula persiapan bagi Anda. Jika Anda sudah betul-betul mempersiapkan, saya yakin efektivitasnya Anda betul-betul bisa jaga, dan seperti yang Anda harapkan, Anda tidak harus berbicara terlalu banyak untuk kemudian orang bisa memahami pesan Anda. Baik, rekan-rekan sekalian, sekarang kita lanjutkan kembali apa yang bisa kita lakukan dengan bakat communication yang kuat. Perhatikan bakat-bakat kuat lain Anda dalam hasil assessment talent mapping yang sudah Anda dapatkan hasilnya. Jika Anda memiliki bakat seperti developer, Anda memiliki bakat learner, maka Anda memiliki komposisi bakat yang sangat bagus untuk digunakan dalam peran pendidik. Baik pendidikan di pendidikan formal, Anda bisa juga gunakan itu di profesi atau peran sebagai trainer, sebagai seorang coach, atau sebagai seorang instruktur di dalam konteks organisasi, bisnis, maupun instansi pemerintah. Anda juga bisa memperhatikan apakah ada bakat seperti empati atau juga harmoni dan relator di dalam diri Anda. Jika bakat itu ada, Anda akan sangat bagus jika mengambil peranan menjadi seorang konselor atau menjadi seorang psikolog. Anda bisa membantu pembahasan topik-topik terkait perasaan dan hal-hal yang bersifat interpersonal, khususnya misalnya dalam ruang lingkup keluarga. Jika Anda juga memiliki bakat input, Anda memiliki bakat includer, Anda memiliki bakat relator, Anda bisa mengembangkan kemampuan komunikasi Anda ini dalam aktivitas bisnis, apakah menjadi seorang seller atau menjadi seorang reseller. Dan Anda bisa menyalurkannya juga dalam komunikasi yang bersifat verbal atau secara tulisan. Latih kemampuan Anda membuat copywriting misalnya. Sebagai contoh terakhir, jika Anda memiliki bakat communication dan juga bakat ideations, Anda bisa menjadi seorang penulis fiksi. Jika Anda memiliki bakat intellection yang kuat juga, tulisan yang Anda hasilkan bisa diarahkan ke arah tulisan-tulisan non-fiksi. Sangat banyak sebenarnya kemungkinan di mana bakat communication yang kuat ini dapat Anda manfaatkan. Eksplorasi terus hasil assessment talent mapping Anda, diskusikan dorongan Anda untuk berkomunikasi ini dengan rekan-rekan Anda yang juga punya bakat yang kuat dalam bakat communication ini. Temui para praktisi talent mapping yang ada di kota Anda, pahami secara maksimal hasil assessment yang Anda sudah dapatkan. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan terkait bakat communications. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.